Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, keinginan kami, kerinduan kami, tidak ada yang lain Tuhan. Selain kami ingin berdiam di hadirat-Mu, kami rindu Tuhan menaikkan puji-pujian kami, syukur kami, ungkapan syukur kami. Meskipun Tuhan mungkin keadaan kami, hari-hari kami tidak selalu baik, tetapi pagi ini kami mau tetap menyatakan bahwa kami mau diam di hadirat-Mu, kami mau mencari Engkau, kami mau berharap hanya kepada Engkau saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk pagi hari yang indah, untuk kasih-Mu, untuk karunia-Mu kepada setiap kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu setiap kami juga diingatkan oleh pesan firman Tuhan-Mu Tuhan. Karena kami percaya hanya melalui firman-Mu saja Tuhan iman kami timbul, iman kami bertumbuh, iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Engkau yang disenangkan lewat puji-pujian kami. Dan saat ini tiba saatnya kami rindu untuk kami duduk diam di kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu. Engkau yang buat kami mengerti, Roh Kudus ingatkan kami, tegur setiap kami, mampukan kami untuk sungguh-sungguh mengerti pesan firman-Mu pada pagi hari ini dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Setiap kita yang sama-sama siap untuk mendengarkan firman boleh katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk tim pemuji dan penyembah. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu Saudara, Shalom. Sekali lagi Shalom. Sebelumnya saya bersyukur untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa sharing sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah hari ini saya ada di sini, kita semua, saya percaya saya juga sedang belajar bersama dengan Bapak Ibu Saudara, amin. Jadi pagi hari ini izinkan saya untuk sharing sebagian dari kebenaran firman Tuhan dan beberapa ayat dari beberapa ayat yang terdapat dalam kitab Ratapan, Bapak Ibu Saudara. Saya yakin kita semua sebenarnya sudah sering sekali mendengar ayat ini, tetapi biarlah pagi ini kembali lagi saya dan juga kita semua yang ada di sini kita mau sama-sama mengingat kembali akan firman Tuhan yang satu ini agar apapun yang terjadi di kehidupan kita, kita tidak terganggu, kita tetap memandang kepada Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama melihat dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 25. Kita akan melihat ayat ini. Mari kita sama-sama membaca Ratapan 3 ayat 22 sampai 25. 3, 2, 1. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ayat ini begitu indah, seperti sebuah puisi yang begitu indah. Kalau kita lihat, kita resapi bersama-sama. Di mana kita melalui ayat ini kita diingatkan akan kasih setia Tuhan, akan kebaikan Tuhan, akan kesetiaan Tuhan, atas rahmat Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tahukah bahwa di balik ayat yang indah ini yang baru kita baca, ternyata terdapat sebuah peristiwa, hal yang tidak mengenakan yang sebenarnya terjadi sebelumnya Bapak Ibu. Oleh sebab itu, saya memberi judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah di saat-saat terkelam. Ya, kita mau sama-sama melihat. Dan kita akan melihat secara khusus dari ratapan ini saja. Ratapan 3 ayat 21 sampai 25. Nah, kita akan sama-sama melihat selama beberapa menit ke depan dari latar belakangnya, kemudian kita akan melihat bagaimana kebenaran Tuhan dinyatakan melalui ayat ini, dan yang ketiga, bagaimana pada akhirnya kebenaran ini dapat mengubahkan kehidupan setiap kita.
Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Ratapan 3, ayat yang barusan kita baca, ayat ini adalah ayat yang ditulis oleh seorang nabi, ratapan yang dinaikkan oleh seorang nabi, Nabi Yeremia, yaitu nabi yang Tuhan pilih untuk mengingatkan pesan Tuhan kepada bangsa Yehuda supaya mereka bisa bertobat, supaya mereka mengingat akan kebinasaan yang akan mereka alami kalau mereka tidak taat kepada Tuhan. Tetapi di luar sana ternyata ada orang-orang atau teolog lain yang menganggap bahwa sepertinya kitab ini mereka ada di posisi netral, jadi tidak menganggap bahwa Yeremia ini sebagai penulis. Tetapi hari ini kita berdiri di posisi bahwa Nabi Yeremia ini yang adalah menaikkan ratapan, dia yang menulis kitab ratapan ini. Nah, kita mau sama-sama melihat Bapak Ibu Saudara, sebelum ayat 20 dan 25, ratapan 1, ratapan 2 isinya adalah tangisan, isinya adalah keluhan, isinya adalah seruan seperti protes yang sedang mereka alami. Dan tangisan dan ratapan itu bukan hanya keluhan pribadi seorang Nabi Yeremia saja Bapak Ibu. Tetapi kita bisa melihat bahwa keluhan, tangisan, ratapan ini sebenarnya mewakili seluruh umat yang ada di bangsa Yehuda pada saat itu. Memangnya apa yang terjadi dengan bangsa Yehuda? Memangnya apa yang terjadi dengan Nabi Yeremia? Yang pertama kita melihat dari bangsa Yehuda. Ternyata bangsa Yehuda itu mengalami kejatuhan Bapak Ibu Saudara. Mereka diserang oleh Babilonia. Daerah mereka atau wilayah mereka ini didominasi oleh Babilonia. Kemudian wilayah Yerusalem dikacaukan, bait suci dibakar, bahkan orang-orang Yehuda itu dibuang. Mereka diangkut ke Babel. Mereka berada di Babel selama 70 tahun. Dan tentu hal ini menjadi sebuah penderitaan, masa-masa terkelam, saat-saat terkelam bagi bangsa Yehuda pada saat itu. Dan kedua, bagi Nabi Yeremia, nabi yang sudah Tuhan pilih untuk mengingatkan pesan Tuhan kepada bangsa Yehuda, apa yang dia alami? Saat itu Nabi Yeremia ini menganggap bahwa bangsa Yehuda itu menjadi hal yang penting dalam dirinya pada masa itu. Kenapa? Karena dia ditugaskan oleh Tuhan untuk mengingatkan pesan Tuhan. Bangsa Yehuda menjadi sesuatu yang penting bagi Yeremia pada saat itu. Tetapi apa? Ketika dia mengingatkan pesan Tuhan, bangsa Yehuda tidak mendengarnya. Dan akhirnya apa? Murka Tuhan, hukuman Tuhan turun atas bangsa Yehuda. Dan kita bisa melihat bangsa Yehuda mengalami kehancuran, porak-poranda. Dan itu semua disebabkan oleh ketidaktaatan mereka. Karena mereka tidak mau mendengar. Dan Nabi Yeremia kita tahu dia dibuang, dia mengalami penderitaan karena dia sekali lagi melihat penghancuran Yerusalem, penawanan ke Babel yang pada akhirnya membuat dia sebagai nabi ini merasa menderita juga, hatinya terluka melihat penderitaan yang ada. Itu titik yang membuat dia benar-benar rasanya seperti hilang harapan Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita melihat di ratapan 3 ini di ayat 1 sampai 8, di sini menggambarkan penderitaan Yeremia, Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan, akulah orang yang melihat sengsara, ia membawaku ke dalam kegelapan, tidak ada terangnya. Ia menyusutkan daging dan kulitku, ia mengelilingiku dengan kesedihan, kesusahan. Ia menempatkanku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati, tidak didengarkannya doaku. Ia membelokkan jalanku, ia mengenyangkan aku dengan kepahitan. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, dan aku lupa akan kebahagiaan. Ternyata sebegitu menderitanya Yeremia, Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya dia bisa bilang, aku lupa akan kebahagiaan. Sampai dia bilang, tidak didengarkannya doaku. Kita bayangkan mungkin Yeremia sudah meratap, menangis sama Tuhan. Tetapi kok rasanya jalannya mentok ya Tuhan. Kok yang aku alami kepahitan, kepedihan. Kok malah aku gak hidup dalam damai sejahtera. Bayangkan Bapak Ibu Saudara bagaimana Yeremia pada saat itu. Dan kita mau sama-sama melihat, boleh di next lagi. Di ayat 19 dan 20. Di sini dikatakan, ingatlah akan sengsaraku dan penggembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku.
Dan Yeremia menggambarkan keadaannya pada saat itu, penderitaannya, masa-masa terkelamnya pada saat itu seperti dia melihat ipuh dan racun, merasakan ipuh dan racun. Apa maksudnya? Sesuatu yang begitu pahit, sesuatu yang begitu pedih, kepahitan. Dan racun itu sifatnya kita tahu Bapak Ibu Saudara, racun itu sesuatu yang membunuh, racun itu sesuatu yang menghambat, sesuatu yang merusak, sesuatu yang bisa melukai kita. Dan ini yang dialami Yeremia. Yeremia merasa bahwa dirinya seperti dilukai, dirusak, kemudian seperti dibunuh ketika dia melihat penderitaan pada saat itu. Dia benar-benar berada dalam masa kelam. Dan di sini dibilang, tertekan dalam diriku. Tertekan dalam bahasa aslinya itu juga dibilang depresi pikiran Bapak Ibu. Jadi apa yang dia alami pada saat itu benar-benar membuat depresi. Jiwanya gak baik-baik aja, mentalnya gak baik-baik saja Bapak Ibu Saudara. Dan sekarang ketika kita melihat ke kehidupan kita masing-masing, kita merenungkan kembali kira-kira bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara di hari-hari ini atau di hari-hari kemarin. Bukankah kita juga hidup di tengah dunia yang semakin tidak baik-baik saja? Kita melihat kehancuran di mana-mana. Terkadang itu membuat hati kita terluka, tersayat. Atau ketika kita berkaca terhadap diri kita sendiri, mungkin kita yang pada akhirnya menderita seperti Yeremia. Mungkin kita yang pada akhirnya mengalami kehancuran seperti Yeremia. Yeremia menganggap bangsa Yehuda itu sebagai sesuatu yang penting, tetapi sesuatu yang dia anggap penting itu mengalami kehancuran, mengalami kemunduran, kejatuhan. Dan mungkin sekarang ada bagian dalam hidup kita yang sedang kita anggap penting, mungkin tidak sama persis seperti Yeremia, tetapi mungkin sesuatu yang kita anggap penting mungkin seperti kesehatan, mungkin pekerjaan kita, mungkin ekonomi kita, mungkin hubungan kita, atau apapun itu yang kita anggap penting. Mungkin ada hal-hal tersebut yang mengalami kehancuran, kemunduran, atau mungkin jiwa kita yang semakin melemah dari hari ke hari. Mungkin kita mengalami seperti itu Bapak Ibu Saudara, dan kita merasa bahwa kita mengalami kepedihan yang begitu dalam, kepahitan yang begitu dalam, kita terluka. Atau mungkin saat ini kita merasa kita baik-baik saja, tetapi tidak ada yang tahu hari depan seperti apa. Kita hidup di tengah dunia yang sudah tercemar oleh dosa Bapak Ibu, tidak menutup kemungkinan kita akan mengalami hal-hal yang mungkin tidak mengenakan Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita melihat adanya realita akan penderitaan, kita melihat kenyataannya bahwa kita bisa saja berada di masa-masa kelam. Ketika kita berada dalam masa-masa terkelam di hidup ini, saya mau mengingatkan melalui ratapan ini, jangan sampai kita melupakan sesuatu kebenaran yang mutlak. Jangan sampai kita melupakan pesan Tuhan. Jangan sampai kita melupakan firman Tuhan. Dan kita mau lihat di ayat 21 sampai 25. Di sini dikatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Sejenak kita kembali ke Yeremia Bapak Ibu Saudara. Dalam ratapan, dalam tangisan, dalam kepedihan, kepahitan yang dia alami begitu dalam. Ternyata pada akhirnya ada perubahan di ayat ini. Ternyata dia berpaling, dia berbalik dari yang mengalami kepedihan, hopeless, dari yang depresi. Akhirnya dia mau coba untuk berharap lagi. Moodnya mulai berubah. Kita bisa ngelihat dari ayat tadi ke ayat yang sekarang. Dari putus asa, akhirnya seperti ada secercah harapan. Dan berharap di sini kita lihat sebagai respon Yeremia dari sesuatu yang dia terima atau dia ingat. Nah, apa itu? Di kalimat sebelumnya ini dibilang, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Atau dalam arti lain, hal-hal inilah yang kuingat dalam pikiranku, oleh karenanya aku berharap. Ternyata Bapak Ibu Saudara, di tengah penderitaan, masa-masa kelam, di saat-saat terkelam yang Yeremia hadapi, di situ ada sesuatu yang dia ingat, hingga akhirnya dia bisa berharap lagi di tengah kesengsaraan dan kepedihannya. Kemudian next di ayat 22 sampai 24a, pada akhirnya kebenaran ini dinyatakan oleh Yeremia. Di sini dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya,
Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Rupanya ayat yang tadi kita baca di awal itu adalah pengingat sebuah kenyataan yang Yeremia ingat dan sadari kembali mengenai sifat Allah, mengenai atribut Allah. Yeremia itu akhirnya menyadari, Yeremia mengingat kembali akan kasih Tuhan, akan rahmat Tuhan, akan kesetiaan Tuhan. Kita melihat kebenaran yang pertama, yaitu tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Artinya belas kasihan Tuhan itu tidak ada habis-habisnya. Dia selalu menepati janjinya, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, tidak habis-habisnya rahmatnya. Rahmat dalam bahasa aslinya itu adalah raham, yang artinya rahim. Akar katanya itu kalau diartikan artinya rahim. Dan kita mengerti Bapak Ibu Saudara bahwa rahim itu adalah tempat kehidupan yang dilindungi oleh seorang ibu. Penuh kasih, dipelihara dengan hati-hati, dengan sungguh-sungguh. Ketika janin berada di situ itu dikandung, diberi makan dan lainnya. Dan hal ini menunjukkan bahwa rahmat, kasih Tuhan itu digambarkan seperti rahim yang betul-betul melindungi. Jadi Tuhan itu dengan rahmatnya begitu melindungi kita Bapak Ibu Saudara, melindungi Yeremia sebenarnya pada saat itu. Dan dalam rahmatnya, kasihnya seperti janin yang hidup karena ada di dalam rahim itu. Di dalam Tuhan, di dalam rahmatnya kita pun dihidupkan kembali. Kita, bagian hidup kita yang rasanya hancur, akhirnya dengan rahmatnya, karena kasih karunia-Nya, kita dimampukan untuk hidup kembali, kita disegarkan, kita diberikan kelegaan sama Tuhan, kita diamankan sama Tuhan. Kemudian yang ketiga, kesetiaannya begitu besar. Artinya apa? Kesetiaannya itu stabil. Tuhan itu teguh, Tuhan itu pasti dalam melakukan apa yang sudah Dia katakan. Kalau Tuhan bilang Dia setia, Dia akan setia, Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, Tuhan adalah bagianku. Artinya adalah Tuhan adalah milik kita. Tuhan adalah kepunyaan kita. Bahkan artinya di sini adalah Tuhan adalah kekayaanku. Yang berarti artinya kita menganggap Tuhan sebagai sesuatu yang berharga. Di dalam Dia kita merasa cukup, kita merasa tenang. Bapak Ibu Saudara, penderitaan yang Yeremia alami ini pada akhirnya tidak bisa menghalangi kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, rahmat Tuhan dalam kehidupannya. Dan sekarang oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah penderitaan, kesengsaraan ataupun kehancuran yang mungkin bisa saja kita alami saat-saat terkelam kita, mari kita ingatkan diri kita kepada 4 kebenaran ini, terhadap kasih setia Tuhan, terhadap rahmat Tuhan, terhadap kesetiaan Tuhan, dan bahwa Tuhan adalah bagian kita. Dan kemudian sedikit lagi Bapak Ibu Saudara, di sini dibilang di ayat 24 sampai 25, aku berharap kepadanya. Ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Boleh di next lagi. Bagaimana kebenaran tadi pada akhirnya mengubahkan kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengerti kebenaran tadi, apa respon kita ketika kita menghadapi masa-masa kelam, penderitaan. Mungkin pesan ini sudah sering kita dengar, tetapi mari kita sama-sama belajar. Yang pertama, mari kita berharap sama Tuhan. Kita memiliki pengharapan itu kembali, kita menantikan Tuhan. Berharap, menantikan di sini artinya adalah kita menunggu, kita menanti dengan sabar, dengan percaya. Bahkan jangan hanya menantikan jawabannya, jangan hanya berharap akan jawabannya saja, tetapi mari kita nantikan pribadinya Tuhan dulu Bapak Ibu Saudara. Mari tetap berharap, mari tetap nantikan Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam ayat 25, Tuhan baik bagi orang yang berharap. Dan yang kedua, mari kita sama-sama mencari Tuhan. Mencari itu artinya adalah bertanya, berkonsultasi. Bahkan ketika kita mencari Tuhan, jangan hanya kita meratap atau protes, tidak apa-apa meratap. Di dalam Tuhan selalu tersedia ruang aman bagi umat-umatnya untuk menangis, untuk meratap. Tetapi jangan sampai lupa untuk kita sama-sama worship. Mencari itu kalau dilihat dari bahasa aslinya itu juga ada worship yang artinya memuji, memuja atau menyembah. Jadi dalam kehidupan kita, masa-masa terkelam kita, mari kita mencari Dia, kita tetap menyembah Dia, memuji Dia. Walaupun itu adalah penyembahan, meskipun kita dalam keadaan tergelap, kita tetap menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, untuk firman Tuhan hari ini.
kita mau sama-sama diingatkan kembali sebagai umat Tuhan. Mungkin penderitaan bisa kita alami, hal-hal yang tidak mengenakan bisa terjadi, hari-hari terkelam bisa kita alami, tetapi itu semua tidak akan memisahkan kita dari kasih Tuhan, tidak akan memisahkan kita dari kesetiaan Tuhan, rahmat Tuhan. Dan biarlah dengan yakin kita bisa berkata bahwa Tuhan adalah bagian dalam kehidupan kita. Tuhan adalah segalanya yang kita miliki. Kita mau sama-sama menyanyikan pujian